Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan Framework CodeIgniter 3. Dan di video kali ini kita akan masuk pada menu ganti password. Nah, sebelum kita akan lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu fitur ganti password pada aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi nanti kita akan membuat form seperti ini. Kita akan membuat dua field ya. Field yang pertama adalah password baru untuk memasukkan password baru yang akan kita ubah. Kemudian yang kedua adalah ulangi password. Jadi nanti ini adalah untuk memastikan bahwa password yang kita input di field password baru dengan yang di field ulangi password itu sama. Jadi contohnya saya mau ubah passwordnya, saya input di password baru itu 123, lalu diulangi password saya input 1234. Itu artinya password baru dengan ulangi password itu berbeda. Yang di atas tadi 123, yang di bawah 1234. Maka ketika saya klik, maka akan muncul pesan seperti ini, the new password field does not match the repeat password field. Itu artinya password yang di atas itu tidak cocok dengan yang di bawah. Tetapi ketika saya masukkan contohnya passwordnya sama 123 lalu di bawah 123, maka ketika saya klik simpan, maka dia akan redirect kembali ke halaman login. Kemudian muncul sebuah pesan, password berhasil diubah, silakan login. Oke, kemudian saya akan login admin 123. Oke, maka kembali lagi ke halaman admin. Oke, jadi kita akan membuat tampilan seperti ini. Silakan teman-teman kembali lagi ke aplikasinya, lalu kita akan tambahkan href di menu ubah password. Silakan buka text editornya, kemudian kita ke template admin dulu, kemudian kita ke sidebar, kita cari yang ganti password ya. Coba kita ctrlf aja, lalu kita masukkan aja password. Nah ini. Nah, ini ubah password, kita ganti aja jadi ganti password. Oke, ganti password. Kemudian di href-nya di sini itu kita buka tag php, lalu echo base URL. Nah, kita akan buat nanti sebuah controller di dalam folder kita. Namanya adalah ganti password ya. Oke, kalau sudah selesai kita save sidebarnya, kemudian kita buat controller ini ya, ganti password. Oke, kita ke controllers, klik kanan new file, lalu kita save as dengan nama ganti password.php. Oke, kemudian kita buka tag PHP. Kelasnya adalah ganti password. Kemudian extends CI controller. Kemudian kita buat metode indeksnya. Public function index. Oke, kemudian kita akan buat dulu untuk title-nya $data title. Kita buat title-nya ganti password. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa load untuk view-nya. Kita bisa copy saja dari data jabatan. Ini kita copy. Kemudian kita paste di bawah variabel datanya. Oke, kemudian untuk view utamanya kita ganti menjadi form ganti password. Form ganti password. Nah, ini kita tidak simpan di dalam admin ya mungkin. Oke, kita simpan di luar aja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba save, lalu kita buat file ini, form ganti password.
Oke, kita ke folder views ya. Folder views, klik kanan new file. Lalu kita save as dengan nama form ganti password.php. Kemudian kita bisa copy dari blank template. Nah, yang ini. Kita ke sini. Kita coba lihat dulu apakah sudah tampil. Kita refresh, lalu klik ganti password. Nah, ini sudah muncul ya. Ganti password. Sekarang kita tinggal buat formnya. Nah, untuk formnya ini kita akan simpan di dalam sebuah card ya. Kita buat card sama seperti ini tadi. Nah, sama seperti ini ada cardnya. Oke, jadi di sini kita masukkan div card, lalu div card body. Oke, kemudian kita buka tag form. Kita buka tag form. Kita masukkan metode untuk pengambilan datanya. Kita gunakan post. Lalu actionnya, ya action ini nanti metode apa yang akan dijalankan ketika tombol submit diklik. Maka ketika tombol submit diklik, kita akan membuat sebuah metode nanti di controller ganti password itu namanya ganti password aksi ya. Jadi kita simpan nanti di dalam controller ganti password, slash buka tag PHP dulu ya. Sorry. Kita buka tag PHP dulu. Echo base URL. Kita arahkan dia ke ganti password slash ganti password aksi. Oke, kemudian di dalam tag formnya ya, di dalam tag formnya kita buat form untuk password baru dan ulangi password. Jadi kita bisa buat di sini div form group. Oke, kemudian kita tambahkan labelnya. Kita tambahkan labelnya adalah password baru. Password baru, kemudian kita masukkan untuk inputannya tipenya password ya. Type-nya password, kemudian name-nya. Ini kita bisa gunakan name-nya contohnya pas baru. Oke, B-nya besar ya. Kita menggunakan camel case. Lalu kita masukkan kelas bootstrap namanya form control. Nah, nantinya kita akan melakukan form validation ya, sama seperti di form sebelum-sebelumnya. Itu kita akan melakukan form validation terhadap inputan ini, termasuk nanti ya, ketika kita masukkan contohnya password baru itu tidak sesuai dengan password yang diulangi di sini, maka di sini kita akan tampilkan form validation-nya nanti. Jadi kita akan tampilkan dulu di bawahnya untuk pesan kesalahan dari form validation-nya. Itu kita bisa copy dari, contohnya kita copy dari tambah data jabatan. Nah, yang ini ya, yang form error ini kita bisa copy dari sini. Kemudian kita paste di bawahnya. Lalu name-nya yang ini kita ubah, kita sesuaikan dengan yang di sini ya, dengan name yang di inputannya. Jadi kita bisa masukkan pas baru ya. Oke, ini adalah untuk password baru. Selanjutnya kita akan membuat untuk inputan dari ulangi password ya. Sama saja, kita bisa copy dari sini, lalu kita paste di bawahnya. Ini jadi ulangi password baru. Oke, kemudian type-nya password, name-nya ini kita bisa buat ulangi pas, contohnya ulang pas. Di sini juga kita samakan dengan di atas, ulang pas.
Oke, selanjutnya di bawahnya kita akan membuat button untuk submit ya. Pastikan buttonnya masih berada di dalam tag formnya ya. Jadi jangan sampai ada di luar tag penutup formnya, karena nanti button ini ketika diklik maka akan menuju ke sini, ke action ini, controller ganti password, method ganti password aksi. Oke, jadi di sini kita buat tag button, type-nya submit, lalu kita tambahkan di sini kelas btn success. Lalu kita tambahkan value-nya yaitu simpan. Oke, coba kita save lalu kita lihat apakah formnya sudah muncul. Kita coba refresh. Oke, sudah muncul ya. Jadi sudah ada dua input yaitu password baru dan ulangi password. Hanya saja mungkin ini terlalu panjang ya. Kita bisa buat kecil saja seperti ini. Jadi di tag card-nya yang di sini ya, di class card-nya ini kita tambahkan style, lalu width-nya contohnya kita buat 50%. Save lagi, lalu kita refresh. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan membuat metode ini tadi, ganti password aksi. Oke, jadi silakan teman-teman kembali lagi ke controller ganti password. Nah, yang ini. Oke, public function ganti password aksi ya. Lalu kita akan ambil data yang diinput di setiap form ini tadi dengan menggunakan metode post ya. Nah, data yang diinput di sini setelah contohnya saya masukkan 123, ketika diklik simpan ya, maka akan masuk ke metode ganti password aksi. Setelah masuk ke sini, data yang diinput di sini ya, kita akan simpan di dalam variabel. Ya, kita akan simpan di dalam variabel. Jadi kita akan buat dua variabel masing-masing untuk setiap inputan yang ada di sini. Jadi contohnya untuk password baru yang ini kita buat variabel contohnya pass baru. Oke, pass baru sama dengan kita ambil dari $this input. Input tadi metodenya adalah post dari field dengan name pass baru. Oke, jangan lupa di sini titik koma. Jadi nanti data yang diinput di sini dengan name pass baru itu akan disimpan dulu di dalam variabel pass baru sebelum nanti akan dilakukan perubahan password. Ya, sebelum nanti dilakukan perubahan password akan dilakukan form validation dulu. Oke, kemudian untuk ulangi password ini kita bisa copy saja di sini. Oke, lalu kita ambil name-nya yaitu ulang pass yang ini ya. Jadi nama variabelnya kita buat saja ulang pass. Kemudian di sini jadi ulang pass juga. Oke. Setelah itu kita akan melakukan form validation. Jadi kita bisa buat di sini $this form validation. Kemudian kita set rules-nya apa saja. Kita set rules-nya. Yang pertama kita masukkan dulu untuk name field-nya adalah pass baru. Kemudian kita masukkan untuk inisialnya untuk nanti menampilkan di pesan kesalahan form validation. Contohnya kita buat password baru. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan untuk rules-nya ya. Rules-nya apa saja? Jadi yang pertama adalah required ya, wajib diisi. Required. Kemudian kita akan tambahkan satu rules lagi namanya matches. Oke, matches dengan kita ambil ulang pass. Oke, jangan lupa di sini titik koma.
Nah, jadi fungsi daripada rules matches ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah data yang diinput di sini itu sama dengan data yang diinput di ulang pas. Makanya di sini ada parameternya, ya, ada parameternya di sini. Jadi apakah dia nanti cocok dengan field di ulang pas. Nah, kita akan masukkan lagi untuk yang kedua, form validation kedua. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Ini untuk ulang pas ya, ulang pas. Kemudian di sini kita masukkan inisialnya ulangi password. Ulangi password, untuk ulangi password kita cukup masukkan saja untuk required. Kenapa matches tidak perlu? Karena tadi sudah ada di atas ya matchesnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengkondisian lagi di bawahnya. If ya $this from validation run sama dengan false. Apabila form validationnya false, maka kita akan apabila form validationnya tidak false dulu ya, tidak false. Apabila form validationnya tidak false, maka kita akan ambil datanya. Oke, kita ambil datanya. Kita ambil dari salah satu variabel di sini aja. Karena kan kalau misalnya form validationnya betul, itu artinya $pas dan $ulangi pas itu pasti match. Ya, kalau misalnya bisa melewati form validation ini, itu artinya yang ini dan yang ini sama. Itu artinya kita ambil salah satu saja dari kedua variabel ini, karena kan isinya tetap sama. Ya, maka kita ambil contohnya dari sini, $pas baru. Oke, jadi kita simpan di dalam variabel data sebelum datanya kita ubah. Variabel data, kemudian kita masukkan ke dalam array, lalu buka kurung, petik password. Oke, password ya, ini kita ambil, kita ganti data yang ada di dalam field password, kita ambil datanya yang ini, variabel pas baru. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan update data ya, untuk melakukan update data itu nanti kita akan menggunakan satu metode yang sudah kita buat sebelumnya di model. Nah, kita akan menggunakan model yang ini ya, update data. Nah, kalau kita lihat query-nya untuk melakukan update data, kita lihat salah satu contohnya data jabatan ya. Data jabatan ini query-nya itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya, $this pengkajian model update data, lalu ini nama tabelnya, ini datanya, kemudian di sini ada variabel where-nya. Maka untuk variabel where ini kita juga buat di sini. Nah, kita ambil ID dari pegawainya ya. Kita ambil ID dari pegawainya, jadi kita buat sini $ID array. Coba kita lihat di tabel untuk ID pegawai. Kita coba buka data jabatan. Nah, ini ya. Bukan data jabatan, data pegawai. Data pegawai, nama ID-nya adalah ID underscore pegawai. Jadi kita buat di sini ID underscore pegawai. Oke. Nah, kemudian data yang kita ambil adalah data yang sedang login. Jadi kita ambil di sini sessionnya. $this session, lalu user data, kemudian kita ambil hak aksesnya, hak akses. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja untuk query-nya di bawah. Kita bisa copy saja dari data jabatan, kita cari yang update data aksi. Nah, yang ini. Lalu kita copy yang ini. Nah, query-nya sama ya. Query-nya sama.
Oke, kita masukkan ke sini. Nah, lalu untuk nama ininya, tabelnya kita ubah. Tetap ya, kita ubah nih, data bukan data jabatan tapi data pegawai, karena password itu ada di dalam tabel data pegawai. Kemudian variabel data tetap sama karena di atas kita menggunakan variabel data. Nah, yang ini variabel where ini kita ubah jadi ID karena di sini $ID. $ID. Setelah datanya berhasil diupdate, langkah selanjutnya kita akan redirect dia ke welcome. Yang welcome ini adalah halaman login. Welcome. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan masukkan untuk pesan flash datanya di sini. Password berhasil diubah atau diganti ya. Password berhasil diganti. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari hasil form validation ini ya, apabila form validationnya false, maka kita akan ambil ya data yang ini, kita ganti dengan menggunakan metode update data di dalam penggajian model. Lah, itu kalau misalnya form validationnya tidak false ya, tidak false. Nah, kemudian di bawahnya kita buat else. Apabila form validationnya false, maka yang kita lakukan adalah kita tampilkan saja yang ini tadi. Nah, kita tampilkan lagi form ganti passwordnya. Kita buat di sini. Oke. Kita coba save dulu. Sekarang kita coba kembali lagi ke sini. Kita refresh. Kita coba untuk form validationnya ya. Contohnya saya klik simpan tanpa mengisi data. Nah, maka di sini akan muncul pesan the password baru field is required. Demikian juga dengan the ulangi password field is required. Oke, sekarang kita akan uji coba atau tes untuk rules match-nya. Apakah sudah bisa atau belum? Di sini contohnya saya masukkan 1 2 3 4 lalu diulangi password 1 2 3 4 5. Itu artinya password baru dan ulangi password tidak cocok ya. Klik simpan. Nah, maka akan muncul di sini sebuah pesan form validation yaitu the password baru field does not match the ulangi password field. Nah, oke, jadi sekarang kita coba masukkan password yang barunya. Contohnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sekarang coba kita simpan. Oke, muncul alert password berhasil diganti. Sekarang kita coba login tuti 1 2 3 4 5, klik tombol login. Oh, masih belum bisa login ya. Oke. Coba kita masukkan password yang lama tuti 1 2 3. Oh, bisa login ya. Oke, dengan menggunakan password yang lama bisa login, tetapi yang barusan kita ubah itu tidak bisa login padahal tadi sudah muncul alert ya, password berhasil diganti. Berarti password di database itu masih belum berubah. Coba kita cek lagi. Oh ya teman-teman. Nah, yang ini kita harus enkripsi dulu ya. Kalau teman-teman ingat sebelumnya itu password kita enkripsi dengan MD5. Nah, ini MD5. Kita masukkan ke sini. Kemudian, nah ini salah nih teman-teman. Ini bukan hak akses ya, yang kita ambil bukan hak aksesnya. Tetapi yang kita ambil adalah ID pegawai. Jadi ketika si pegawai login atau admin login, maka data ID-nya itu akan tersimpan di dalam session. Jadi kita ambil di sini ID pegawai. Maka ID pegawai ini itu kita perlu ambil ketika si pegawai atau login admin, sehingga nanti ketika dia login ID-nya
masuk di dalam session. Caranya sama seperti ketika kita mengubah foto dan nama si pegawai secara dinamis, itu kita ke welcome lagi. Nah, di sini kita ambil datanya, ini kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi ID pegawai. Oke, ini jadi ID pegawai. Oke, welcome-nya kita save lagi. Nah, sehingga nanti ketika login, data yang akan diambil adalah hak akses, nama pegawai, foto, dan ID pegawai. ID pegawai ini nanti kita ambil untuk di query-nya yang ini, ya. Oke, ini sudah oke. Lalu kita coba ganti lagi password. Kita akan logout lagi ya, karena tadi ketika login yang terakhir kali itu yang ID-nya ya, ID-nya ini kita belum simpan di dalam session. Jadi kita harus login lagi, kemudian sessionnya supaya masuk. Tuti 123. Oke. Sekarang kita coba untuk ganti password. Ganti password. Password barunya contohnya 12345. Lalu 12345. Saya simpan. Oke, kembali lagi ke halaman login, kemudian muncul pesan password berhasil diganti. Saya coba masukkan tuti dan password yang lama 123, login. Nah, username dan password salah ya. Sekarang kita coba masukkan password yang barunya. Tuti, password barunya 12345. Klik login dan berhasil masuk ke dalam halaman dashboard admin. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk video kali ini. Dan untuk video selanjutnya kita akan masuk ke halaman pegawai. Jadi sampai di sini untuk halaman adminnya sudah selesai. Untuk video selanjutnya kita akan membuat dashboard dari pegawai. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.